bangsa memuji menyembah Engkau. Pada hari ini kami datang di sini untuk memperingati hari kelahiran-Mu. Betapa hebat, betapa ajaib kuasa, betapa luar biasa kasih-Mu bagi kami semua. Kami yang hadir di sini hanya berharap kepada Tuhan. Tuhanlah yang sanggup mengubah kami. Melalui Natal ini kami memberikan segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Biarlah kami bersorak-sorai bersuka cita. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa menyembah Tuhan. Tuhan kami ajaib dan sempurna. Tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu, hadirat-Mu di tempat ini. Engkaulah Tuhan yang berkuasa di tempat ini. Biarlah kami terus memuji Tuhan. Bahkan malaikat-Mu ada di sekitar kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Segala manusia, siapapun, kapanpun hanya berharap kepada Tuhan, maka keselamatan ada di tangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Shalom jemaat Tuhan ke-15. Shalom. Biar sukacita yang daripada Allah memenuhi kita di tempat ini. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Katakan kita suka berdiri.
tiga hal penekanan yang perlu saya sampaikan malam hari ini dengan waktu yang begitu singkat. Yang pertama di sana bahwa Yesus datang sebagai juru selamat untuk apa? Untuk membebaskan umatnya. Tujuan Yesus datang ke dunia ini hanya untuk apa? Menebus dan membebaskan umatnya. Dalam perjanjian lama, Allah sudah berulang kali ingin menyelamatkan umatnya. Allah membuat Taurat, kurang berhasil. Allah mengutus para nabi-nabi, kurang berhasil. Dan rencana berikutnya adalah rencana yang terakhir. Dia akan mengutus anak satu-satunya, yaitu Yesus. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, arti Yesus di sini adalah Dia penyelamat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dia penyelamat bagi kita. Penyelamat dari apa? Dari hukuman dosa kekal. Sesungguhnya kita sudah jauh dari Allah karena apa? Karena ada jurang pemisah yang dalam, yaitu apa? Dosa dan pelanggaran manusia itu. Nah di sini Allah punya rencana yang agung. Dia mengutus anaknya Yesus untuk apa? Hadir di tengah-tengah keluarga kita untuk menyelamatkan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, tidak secara kebetulan tema ini menjadi terdengar di tempat ini malam hari ini. Firman ini kembali mengingatkan kita ada Allah Immanuel. Kita akan terima dengan iman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lewat gereja Tuhan GPI kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi pembawa kabar baik, untuk membawa kasih Allah kepada siapa? Kepada mereka yang membutuhkannya. Kita akan membawa kasih itu kepada siapa? Kepada orang yang sangat mengharapkannya. Seperti malaikat itu ketika dia memberitakan kabar baik kepada gembala, gembala itu pun merespon. Gembala itu tidak melong-melong, perkataan apa ini? Gembala ini tidak bertanya ke sana kemari, tetapi dia taat dengan perkataan itu, bahwa di sana ada yang lahir seorang juru selamat, di sana sudah lahir seorang penebus yang namanya Yesus. Dan gembala itu tidak pada cecok, mereka bersukaria, mereka bersukacita. Sebab apa? Sebab kabar baik itu mereka terima dengan sukacita. Dan apa yang mereka lakukan itu sampai hari ini terkenal. Semua yang gembala lakukan sampai hari ini terkenal. Catatan apa yang mau kita tinggalkan, yang bisa dikenang orang di hidup kita? Kita harus berjuang dalam hidup. Ini adalah pertandingan iman. Dan satu pun kita tidak boleh undur dalam pertandingan iman. Harus terus melangkah, harus terus melangkah. Dan Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Tuhan yang mana? Tuhan Immanuel, Allah yang menyertai. Saudara mau mulai sesuatu apapun dalam hidup ini, percaya Allah yang menyertai. Saudara mau mengerjakan apapun, percaya Allah Immanuel, Allah yang memberkati, Allah yang menyertai, Allah yang membuka jalan, Allah yang terus dipermuliakan di hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Matius 1 ayat 21-24 ini mengajarkan bagi kita bahwa Natal itu adalah tentang Allah yang datang dalam pribadi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Untuk apa? Untuk memulihkan kita di hadapannya. Untuk apa? Untuk memulihkan umatnya. Dan itu melalui apa? Melalui tindakan iman kita ke dalam taatan itu. Kita harus taat Bapak Ibu. Dia Allah yang menyelamatkan, harus taat kita di sini. Taatlah akan panggilan ini. Taatlah akan firman ini. Sebab Yusuf sudah menjadi contoh yang baik malam hari ini di tempat ini. Dia taat dengan perkataan itu. Sesungguhnya di ayat sebelum ini dia ragu dan ingin mau meninggal. Tapi dia kunci dengan ayat yang 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istri. Ini lewat mimpi loh diberkati. Lewat mimpi perkataan itu. Sekarang ini kita puji Tuhan, ada firman setiap hari kita baca di WA dimanapun, tapi kita tidak mau merespon. Firman
Tuhan itu Allah sendiri yang berbicara. Oke lah, hamba Tuhan nggak mau didengar lagi, tapi perkataan Tuhan ini ya dan harusnya kita merespon. Kalau mimpi sekarang oke lah, banyak mimpi kau tidak percaya. Kau bobotnya itu mimpi itu. Oke lah, nggak percaya mimpi. Tapi firman Tuhan ini Bapak Ibu ya dan amin. Kita harus merespon dalam hidup ini. Kita harus tunjukkan kita dalam ketaatan. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Karena masih banyak acara kita, ada firman Tuhan yang banyak lagi lewat liturgi. Liturgi itu juga firman Tuhan Bapak Ibu. Nanti gantian kaum bapak yang liturgi firman ini, kaum ibu dan kaum sekolah ini. Sehingga saya sudah hilang khotbah ini. Amin. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah berbicara di tempat ini. Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap umat-Mu, menyertai keluarga kami, menyertai usaha kami, menyertai studi anak-anak kami, bahkan masa depan seluruh orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih, berkati terus acara ini sampai berakhirnya dalam kasih dan anugerah-Mu. Dalam Kristus Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, katakan amin. Shalom. Firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan sekali lagi. Shalom. Baiklah Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke acara perayaan kita. Ibadah pujian penyembahan sudah kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saat ini kita akan berada di perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Baiklah, pertama sekali kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia kita. Dengan hormat kami persilahkan Ibu Pendeta Tuhan Opahan. Shalom. Sekali lagi dong, mana suara shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh merayakan Natal dengan luar biasa, dengan iman yang dahsyat, dengan iman yang ajaib kepada Tuhan. Dan satu hal saya mau sampaikan, bersyukur bahwa Tuhan baik. Sebab hari ini boleh kita menikmati perayaan Natal semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan luar biasa. Olehnya saya berterima kasih buat seluruh umat Tuhan GPI Babelani yang boleh bekerja sama bersama dengan panitia dan khususnya seluruh tim panitia yang sudah berjeri lelah. Dan saya mau sampaikan semuanya itu karena diikat oleh tali kasih. Olehnya semuanya bekerja keras. Dan saya terlalu yakin dana yang kita butuhkan surplus itu karena berkat dari Tuhan juga. Makanya jika kita bersatu hati Bapak Ibu Saudara kasih, tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan itu. Kesatuan hati seluruh panitia lah, mulai saat ini sampai bulan Mei tetap kita kerjasama. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang sungguh luar biasa mendukung acara Natal kita ini. Dan juga akhir dari kata bahwa Allah hadir menyelamatkan seluruh keluarga kita. Selamat Hari Natal dan menjelang selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami ucapkan terima kasih kepada hambanya. Kita akan mendengarkan liturgi penciptaan. Allah Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Langit dan bumi, cahaya dan gelap, air dan daratan, tumbuhan, binatang, dan manusia. Semuanya baik adanya.
Kita dengarkan liturgi penciptaan. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakannya langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 7. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Allah diciptakan. Laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian 2 ayat 1 sampai 2. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 4 sampai 5. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kejadian 2 ayat 6 sampai 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situlah ditempatnya manusia yang dibentuknya itu. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Amin. Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Amin. Puji Tuhan. Allah melihat segala yang telah dijadikannya dan sungguh amat baik adanya. Kiranya perenungan akan karya penciptaan ini menuntun kita hidup dalam syukur, hormat, dan tanggung jawab di hadapan Allah Sang Pencipta segala sesuatu. Selanjutnya liturgi kejatuhan manusia. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, serta mengaruniakan kebebasan untuk hidup dalam ketaatan. Namun Adam dan Hawa memilih jalan ketidaktaatan, memakan buah yang dilarang Allah. Melalui pilihan itu, dosa masuk ke dalam dunia dan merusak hubungan yang semula harmonis antara manusia dan Allah. Inilah awal kejatuhan manusia. Kita dengarkan liturgi kejatuhan manusia. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan?
Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Ia bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11 firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang dilarang engkau makan itu?" Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kutempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku maka kumakan." Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan jalan, dan di butanmu akan kumakan seumur hidupmu." Amin. Akibat ketidaktaatan itu, dosa menguasai kehidupan manusia dan merusak hubungan yang semula indah dengan Allah. Rasa takut, malu, dan keterpisahan menjadi bagian dari pengalaman manusia. Sejak saat itu, manusia hidup di bawah bayang-bayang dosa dan tidak mampu memulihkan dirinya sendiri, menantikan campur tangan kasih dan anugerah Allah.
dan kebangkitannya, memberikan pengharapan yang kekal bagi semua yang percaya. Kita dengarkan liturgi janji keselamatan. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku begitu seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Begini firman Tuhan, Mazmur 24 ayat 7 sampai 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau, aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Yesaya 1 ayat 12. Aku akan mengembalikan para hakim seperti dahulu, para penasihat seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang sepi. Yesaya 1 ayat 27. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menantikan saat kehendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangimu kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nanti Dia. Yesaya 30 ayat 26. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terang 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan pengajaran Allah. Dia sendiri datang menyelamatkan kamu. Janji keselamatan Allah menyatakan kesetiaannya yang tidak pernah berakhir. Di balik kegagalan manusia, Allah tetap berkarya menuntun sejarah menuju pemulihan dan kehidupan yang baru. Pengharapan ini meneguhkan iman kita akan kasih Allah yang setia dan menyelamatkan. Allah hadir menyelamatkan keluarga kita. Datang membawa keselamatan bagi dunia. Kita dengarkan liturgi kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Yohanes 1 pasal 40. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia.
manusia. Orang itu percaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 1 ayat 26-27. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lukas 1 ayat 28-29. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 1 ayat 30-31. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu akan engkau lahirkan itu akan disebut anak kudus, anak Allah." Lukas 2 ayat 8-9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10-12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Puji Tuhan. Kelahiran Kristus menyatakan kasih Allah yang hadir di tengah dunia. Dalam kelemahan dan kesederhanaan, Allah memperkenalkan juru selamat bagi manusia. Kiranya kabar sukacita ini memenuhi hati kita dengan iman dan pengharapan yang baru. Thank you.
sekedar kata-kata. Tindakan kasih akan sangat berdampak bagi hidup orang yang merasakannya. Namun, ketidakhadiran kasih dalam hidup bukanlah menjadi alasan untuk tidak saling mengasihi. Dalam keadaan apapun, harus tetap mengasihi. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Lagi main apa kamu? Aku lagi main game baru. Sini, lihat dong. Bentar, masih main kakak pakai HP kakak saja. Sini. Jangan kak, nanti kalah. Kasih enggak? Sini. Kak, jangan. Nanti aku kalah. Ih, kakak. Aduh, aduh, sakit. Mama. Ada apa sayang? Kenapa kamu nangis? Kenapa nak? Tadi aku didorong sama dia. Kepalaku sampai benjol gini. Bener-bener ya kamu? Kenapa kamu selalu buat masalah? Ribet banget ya kamu dorong kakak kamu kayak gitu. Jahat ya kamu. Bukan aku yang salah, tapi kakak yang salah. Lagian aku dorong gak kuat, Ma. Dia duluan, Ma. Dia ngerebut HP aku. Dia yang udah mau kasih HP ya. Aku kan masih main, Kak. Diam kamu. Apa salahnya sih ngalah sama kakak kamu? Kamu tuh adik, seharusnya kamu nurut aja. Jangan melawan. Udah, awas ya sampai mama dengar kamu ribut lagi. Kok jadi aku sih yang salah? Aku jadi rindu Baba. Ibu lebih mengasihi Tian daripada Haikal, dan pembedaan ini terus-menerus terjadi. Beberapa tahun kemudian, ngomong tuh yang jelas. Boleh nggak aku minta uang untuk beli baju sekolah baru? Bajuku ini sudah jelek, Ma. Ini masih bagus. Sabar aja sih. Dia tinggal setahun lagi kamu lulus. Tapi ketiaknya udah sobek, Ma. Kamu ini gimana pakainya sih sampai sobek gitu? Udah, pakai baju kamu aja. Jangan boros-boros. Ingat. Mama. Anak gantengnya mama udah pulang. Nanti kita bertanya, nak. Ma, Apa, nak? jatuhku ini udah
tahun. Teman-teman gue udah pakai MacBook, laptopnya Apple. Beliin aku ya Ma. Emang laptop kamu udah rusak? Enggak, tapi biar cocok aja sama HP yang Apple ini. Teman-teman aku semua pakai itu Ma. Aku malu laptopku jelek. Ayo Ma, nggak mahal kok. Kamu, ya udah, minggu depan mama beliin ya nak. Wah, makasih ya Ma. Mama emang yang paling terbaik. Makan yuk, mama udah masakin bubur kecap tuh kesukaan kamu. Aku pernah dikasih barang baru, selalu bekas sejak kecil. Perhatian dan kasih sayang mama selalu untuk kakak. Kesalahan kakak selalu mama bela, sementara aku disalahkan. Mama benar-benar pilih kasih. Berbagai tahun telah dilewati, Haikal dan Tian pun telah menjadi dewasa. Tian kini telah berkeluarga, dan ibu serta Haikal pun tinggal bersama keluarga Tian. Meski demikian, sifat ibu yang keras kepala dan suka memaksa tidak pernah berubah, sehingga terus memicu pertikaian. Hingga akhirnya semua masalah itu mencapai puncaknya. Iya ya, kamu gimana sih sebagai menantu? Seharusnya kamu tuh dengerin omongan mertua, jangan ngebantah. Apalagi di depan banyak orang. Ya udah berusaha sabar. Mama selalu mempermalukan Yaya di depan umum. Tapi selama ini Yaya diam. Tapi jujur Ma, kali ini Mama sudah keterlaluan. Yaya udah gak tahan Ma. Jadi kamu nyalahin saya, hah? Ingat ya, kamu itu tinggal di rumah anak saya. Makan dan hidup kamu semuanya tuh dari sini. Kamu gak ada hak buat ngomong kayak gitu ke saya. Ngerti gak? Ma, maafkan Yaya kalau udah keterlaluan. Tapi tolong, jangan perlakukan aku kayak gitu. Keterlaluan. Keluar dari rumah ini sekarang. Keluar! Ma, kamu udah kelawan ya. Mama tahu nggak? Kehidupan zaman aku jalani sekarang adalah hasil perjuangan aku sama Yaya. Bukan darah Mama. Berani sekali Mama ngusir isi aku. Udah Mas, udah. Aku gak apa-apa. Diam Yaya. Anda suruh istri saya untuk pergi. Lebih baik Anda saja yang keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah saya. Jadi gini cara kamu balas kebaikan mama. Selama ini mama sayang loh sama kamu. Selalu memihak ke kamu daripada di kamu. Karena mama sayang sama kamu. Mama ngorbanin segalanya untuk kamu. Kenapa mama sayang sama kamu? Karena di kamu ini pembawa sial, tau gak? Waktu dia lahir, ayah kamu meninggal dan keadaan kita jadi sulit gara-gara dia. Dasar emang gak tahu terima kasih. Sudah membela, malah ngusir mama. Oke, jika itu yang kamu mau, mama akan pergi. Saya nggak peduli. Saya capek lihat istri saya diperlakukan seperti itu. Pergi kamu, pergi aja yang jauh. Ma, jangan pergi. Mas, sudahlah. Ya, biarkan saja orang tua itu pergi. Ibu diusir oleh Tian dan hal ini mengguncangkan hati ibu. Dia tidak menyangka bahwa anak kesayangannya akan melakukan hal itu. Namun, lewat hal ini semua, ada sesuatu yang sedang terjadi. Semuanya yang Mama katakan tadi, Mama, sebenarnya aku sudah memaafkan Mama sejak lama. Aku akan selalu menyayangi Mama. Yuk, kita mulai hidup baru berdua. Mulai sekarang, biar aku yang merawat Mama. Aku janji, aku akan selalu ada untuk Mama. Maafin mama ya Eko. Maafin mama. Sudah Ma, semuanya sudah baik-baik saja. 3 tahun sudah berlalu, dan semenjak kejadian itu, Tian tidak pernah lagi berhubungan dengan ibu dan adiknya. Papa, Iya sayang. sedih loh Pak. Tadi Kristi teman sebangkuku neneknya meninggal. Tadi dia dijemput namanya. Pak, nenek AL mana ya? AL nggak mau ketemu nenek. Nenek siapin gendong
Iya sayang, kasihlah waktunya. Sekarang mandi dulu sana, badanmu sudah bau. Jorok ih. Papa nih. Kamu mau bertemain mama. Jangan menyimpan rasa benci, Mas. Tapi dia udah nyakitin kamu. Aku nggak terima. Mas, jangan itu aja. Tapi nggak boleh dendam. Kita harus mengampuni. Apalagi dia mama kamu. Dia lakukan semuanya untuk kamu, Mas. Ayo jemput dan bawa dia pulang. Aku udah siap terima dia apa adanya. Bahkan aku udah memaafkan Mama sejak 3 tahun lalu waktu pertengkaran malam itu. Akhirnya dia mendengarkan istrinya dan memutuskan untuk menjemput ibu dan adiknya. Dek, maafin kakak ya dek. Maafin. Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa. Adik udah maafin kakak dari dulu. Makasih dek. Kakak mau jemput mama sama kamu. Kita tinggal bareng lagi ya. Kakak dan Kak Yaya udah maafin semua kesalahan mama. Oke, ikut aku dulu sebentar ya kak. Kak, itu mama. Mama. Saya datang untuk jemput mama. Dek, kenapa kamu gak bilang? Selama 3 tahun terakhir, mama selalu nyalahin dirinya sendiri. Dia sangat menyesali kesalahannya terhadap keluarga kakak. Dia memutuskan untuk tidak menghidupi kakak lagi. Dia nggak mau menjadi perusak keluarga kakak. Setahun terakhir, sejak dia sakit, sebelum meninggal, dia berpesan agar kakak tidak diberitahu. Itu pesan terakhir mama. Dan ini surat yang mama tulis sebelum meninggal. Dian, anakku yang tercinta, apa kabarmu nak? Semoga kamu sekarang jauh lebih bahagia. Jika kamu membaca surat ini, itu berarti mama sudah tiada. Jaga selalu keluarga, dan tolong jika kamu berkenan juga jaga adikmu ya nak. Maafkanlah segala kesalahan mama kepada kamu dan Yaya. Ada satu hal yang harus kamu tahu. Mama sayang kalian. Selama 3 tahun terakhir, Mama telah menyadari semua kesalahan itu. Mama tidak ingin lagi mengganggu kehidupan keluarga kamu. Mama hanya menginginkan kebahagiaan untuk kalian. Ya, hiduplah dengan kasih yang tulus untuk keluargamu dan semua orang. Kasihilah Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan kasihilah sesama seperti Tuhan Yesus mengasihimu. Sekali lagi, maafin mama nak. Sampai nafas terakhir mama, kamu, Haikal, Yaya dan Rahel selalu berada di dalam hati mama. Mama sayang kalian, anak-anakku. Mama. Maafin aku, Ma. Kasih harus menjadi fondasi pemersatu dalam kehidupan. Jadikanlah kasih sebagai prinsip utama, bukan solusi terakhir yang baru disadari setelah penyesalan datang. Kasih itu mengampuni, sabar tanpa batas, dan tak terikat oleh kondisi apapun. Kiranya kasih Tuhan ada dalam hati kita dan menyatakan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Minggu GPI mengucapkan selamat hari Natal 2025. Tuhan Yesus memberkati.
seluruh umat-Mu. Kau Allah yang terus pelihara hidup kami. Kau Allah pengharapan kami. Kaulah Allah yang terus ada di hidup kami sampai selama-lamanya. Tuhan yang terus menguatkan seluruh sidang jemaat-Mu. Kau Allah yang terus menghibur. Bahkan Engkau Allah penyedia terbaik dalam setiap apa yang kami perlukan. Tuhan tolong, Tuhan tuntun, Tuhan sertai sepanjang hidup kami mengakhiri tahun ini. Bahkan Tuhan akan bawa kami nanti memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh berkat, janji Tuhan berlimpah di hidup kami. Bahkan Engkau menggenapi firman-Mu atas setiap umat-Mu yang terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih buat malam Natal ini Tuhan, kami bersukacita. Kau Tuhan memberkati seluruh anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu yang melayani sepanjang malam hari ini. Kami yang ambil bagian dalam liturgi, kami yang ambil bagian dalam puji-pujian, kami yang ambil bagian dalam main musik, bahkan apapun yang kami kerjakan malam hari ini bagi-Mu Tuhan. Penghormatan, pengagungan kami dari tempat ini bagi Raja Kristus yang segala raja. Terimalah segala pujian kami, hormat kami Tuhan, bagi-Mu Allah kami yang hidup, yang lahir di tengah-tengah keluarga kami, yang menyelamatkan keluarga kami dari hari ke hari sampai selama-lamanya. Kami berdoa kalau kami sebentar pulang dari tempat ini, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mendahului jalan-jalan kami. Kami membawa berkat sukacita dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Berkat melimpah dari Bapa untuk seisi rumah kami. Bahkan kami berdoa besok ibadah Natal jam 10 di tempat ini. Kami akan bersukacita datang ke rumah Tuhan. Kami akan bersukacita menyembah-Mu, melayani Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat seluruh kehidupan kami. Bahkan sebentar kami, ketika kami mau pulang, kami mau salam-salaman dan memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kami ke depan. Tuhan tolong seluruh umat-Mu boleh memberi dengan penuh sukacita bagi Tuhan. Rasa syukur kami malam hari ini Tuhan, bagi-Mu Allah yang pelihara hidup kami, bagi-Mu Tuhan Immanuel yang menyertai usaha kami, menyertai pekerjaan, menyertai studi anak-anak, bahkan menyertai seluruh aspek hidup kami. Terimalah korban syukur kami malam hari ini bagi Raja kami, bagi Tuhan kami, bagi Kristus Yesus sampai milik hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makanan dan minuman yang sudah tersedia di lantai bawah, yang dipersiapkan seluruh panitia di tempat ini, Tuhan Engkau menguduskannya, memberkatinya, sehingga setiap kami sudah memakan dan meminumnya menjadi kekuatan, kesehatan baru bagi setiap kami umat-Mu yang terus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita sama-sama menutup ibadah kita malam hari ini dengan doa bersama kita. Bapa kami dalam surga, Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah, ulurkanlah tangan-Mu, terima dan bawa berkat dari Tuhan. Kasih anugerah Allah Bapa, cinta yang sempurna dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bahkan persekutuan dalam Roh Kudus yang akan terus menuntun, menyertai, memberkati kehidupan kita dari malam hari ini sampai Maranatha Kristus Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita di awan kemuliaannya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan sukacita Natal kita katakan bersama amin. Tuhan memberkati kita. Dengan posisi berdiri kita bersukacita bagi Tuhan, kita naikkan satu pujian bagi Tuhan. Dia lahir bagi kami, Dia bangkit bagi kami. Haleluya. Kita bersukacita karena kita akan menikmati berkat Tuhan. Haleluya.
tahun 2025, dan setiap Natal momen itu ganti-ganti. Mari semua yang rindu berfoto keluarga silakan nanti lantai bawah. Bahkan panitia juga menyiapkan berkat yang melimpah lewat makanan di rumah. Bapak Ibu mari nikmati, kita sama-sama menikmati. Mau makan di sini silakan, mau dibawa pulang juga silakan. Dan momen berikutnya besok jam 10 kita mulai ibadah kita. Mari dengan sukacita Natal kita datang di tempat ini lebih awal supaya kita lebih siap untuk memuji menyembah Tuhan. Kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani, siapkan hati dan tenaga kita untuk melayani Tuhan. Bahkan yang berikutnya kepada kaum bapak yang terhormat, besok pagi jam 4 subuh kita akan seperti biasa memasak di lantai bawah. Ya Bapak Ibu, tinggal memasak. Yang mau dimasak sudah disiapkan. Sehingga tamu-tamu kita, kalau selama ini kan ibu-ibu yang masak, setiap minggu ibu-ibu yang masak. Kali ini kaum bapak yang masak. Bapak, mari datang. Iya, kita ngopi di sini aja dan sarapan di sini. Kita datanglah dengan sukacita, kita mengerjakannya untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita beri yang terbaik, ucapan syukur Natal malam hari ini. Yang bisa saja ke depan, yang tidak bisa silakan menikmati pujian ini. Tuhan berkati. Silakan Ibu. Melengkapi sukacita kita semua pada malam hari ini, mari kita berikan yang terbaik.